الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Hal-hal yang wajib diimani sebagai konsekuensi iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, iman kepada kitab-kitab samawi. Termasuk iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, disebut kutub samawiyah. Kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Dasarnya yad'ulu fil imani bin nabi imanuna bima yajibihin nabi, bahwa yang termasuk iman pada Rasulullah, iman ke kitab yang diturunkan Allah, salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Yadkhulu kelebu fil imani ing dalem iman bin nabiyyi kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa imanuna oleh iman kita bima yaji kelawan perkara kang teka bihi kelawan ma sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon kitab sing diiman-imani saking langit nggih, selain Al-Qur'an nggih enten kitab Taurat gitu, enten kitab Zabur, enten kitab Injil. Kitab Taurat dipun turunaken Allah dumateng Nabi Musa, kitab Zabur dumateng Nabi Daud, kitab Injil dumateng Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Beberapa nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa niku selain dapat kitab angsal suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang isinya kitab-kitab sedaya. Nomor setunggal pancen penguatan tauhid dumateng ngersaning Gusti Allah. Niku yang paling utama. Lintune enten tentang syariah-syariah Nabi di zamannya masing-masing yang beda mungkin dengan kita. Taurat, Injil yang bagaimana? Yang zaman itu masih orsinil. Nah,
bagaimana dengan Taurat Injil yang sekarang? Nggih wallahu a'lam bishawab, napa tasih asli napa mboten. Ya, tapi tetep iman kula panjenengan sedaya dhateng kitab-kitab samawi ingkang turun sadurunge Al-Qur'an mengimani niku hukume wajib. Mila pantes menawi wong Islam niku ngoten lho ya. Wong Islam niku maringi contoh berakhlak sae, berperilaku sae dumateng agama-agama lintu khususnya agama samawi. Tapi bukan berarti kemudian kita mencampur aduk agama Islam dengan agama Yahudi Nasrani, boten. Batas mengimani bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran niku adalah kitab-kitab samawi. Pun. Yang kedua, iman kepada semua nabi dan rasul Allah, termasuk hal yang dianjurkan dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku mengimani para nabi, para rasul Allah. Kita semua wajib iman pada mereka semua tanpa kecuali. Nabi sinten mawon, rasul sinten mawon, wajib kita imani. Sebab barang siapa yang beriman kepada sebagian mereka para rasul tidak mengimani sebagian yang lain, niku mboten angsal hukumi kafir. Imani Nabi Isa duduk nabi ku mboten parang. Dasarnya yajibul imanu bi anbiya'i rusuli jami'ihim fantabihi. Wajib iman pada nabi-nabi Allah, pada iman pada Rasul Allah, salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi yajib wajib opo al imanu iman bi ambiyaihi kelawan piro-piro nabine al wa rasulihi lan piro-piro utusane Allah jami'ihim ya sekabehane ambiya lan rasul pantabihi mongko ilinga sira kang kala wingi jumlahe disebat sing wajib niku selangkung gitu menawi jumlahe wallahu a'lam ana sing ngarani pinten 100 kalih dosa enten sing ngarani pinten 200 kali dosa niku wis daya kita imani enten mawon nabine monggo. Yang ketiga iman kepada mukjizat para rasul. Nah, jadi mukjizat itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada para rasul sebagai bentuk penguat kebenaran untuk mengalahkan orang-orang yang tidak beriman, untuk menunjukkan kalau Nabi Rasul itu betul-betul utusanipun Gusti Allah. Itu termasuk hal yang diimani kepada Nabi Muhammad SAW, percaya pada mukjizat.
sedaya nabi ngoten nggih dibekali panjenengan. Setiap mukallaf wajib iman dan percaya terhadap semua peristiwa yang dialami oleh para rasul dengan umatnya, berupa tekanan-tekanan dan munculnya mukjizat dari tangan kekuasaan mereka dengan izin Allah, sehingga mereka mampu menegakkan agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mempersekutukan saben nabi nggih. Sebab hampir sedaya umat-umat terdahulu itu sedaya nolak lek dikandani, lek diwurui, yang ditausiai, dituturi mboten purun. Bahkan mereka menentang, maka diturunkan mukjizat. Ya. Dasarnya yajibul imanu bima qad waqa'a lahum ma'al umami dha fastami'a. Wajib iman mukjizatnya para Allah dan semua yang dialami Rasul Allah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Di para nabi niku sedaya berat nalika berjuang. Kados kala wingi kula terangaken kenapa ada yang ulul azmi. Karena mereka di dalam berjuang berbeda dengan yang lain. 5 nabi itu berat. Delok sejarah para nabi mboten kaenaan soros sedaya. Ya, perjuangno agama tauhid. Nah, liyane agama apa? Agama persekutuan. Ya. Contohnya zaman umate Kanjeng Nabi Ibrahim niku ngadepi Raja Namrud sing disembah berhala-berhala, arca-arca yang jumlahnya banyak. Ya. Waktu gawe-gawe dhewe terus disembah, gak mentolo. Cacake jen Ibrahim tak tutuke iso bales ya. Gawakno pecok keperuki. Cilik-cilik dingese ngageng gitu. Engko wedhe dinge kalungi pecok. Akhire wayahe sembayangan wadah wong kaget. Pangeranku kok padha merotol, pangeranku padha mati. Akhirnya lapor nang Raja Namrud goleki krungu-krungu arek atau pemuda namanya Ibrahim. Barang ditangleti Nabi Ibrahim berkelakar. Ya guyonane, lha apa nakoni aku ya takono sing nggo pecok iku ah. Wong sing gawa sajam, ya apa? Napa sajam niku? Senjata tajam. Iku tertuduh lah ngono wayahe. Siapa tertuduh? Ya berhala yang paling besar itu. Akhirnya Raja Namrud kondo, apakah kamu nggak ngerti kalau berhala-berhala itu tidak bisa berbicara?
Enak ae Nabi Ibrahim jaim. Lah wis terus gak iso ngomong ngono kok sembah kakean cocot ngono Ibrahim. Wah, akhire di kumpulaken rakyate padha nganggo kayu. Nabi Ibrahim dipun obong. Begitu dibakar Nabi Ibrahim dipun wahyui Allah, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala biiznillah. Nabi Ibrahim ya, menurut sangkaane Raja Namrud lan wong-wong bersorak-sorai dikira sudah gosong utawa mateng, ternyata sehat walafiat. Niku nuduhno yen Gusti Allah kuwasa sing mateni dudu api, gitu. Sami kula panjenengan sekedah-kedah keyakinan menawi enten tiyang tilar pecah sedaya atas izin Gusti Allah. Dene sababe kok liwat corona, sabab mawon. Umpama enten sing pecah, muga sing sae-sae tenan. Nomor sekawan yang keempat ini iman terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dari kota Mekah sampai Masjidil Aqsa. Mekah itu haram ya. Di Masjidil Haram di kota Mekah ngantos Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj Kanjeng Nabi diunggahaken, dinaikkan dari Masjidil Aqsa atau dunia sampai ke Sidratul Muntaha. Itu harus diyakini bahwa kala itu Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dengan tubuhnya, dengan fisiknya, jasadnya, dan rohnya menyatu. Dasarnya minalladzi ja'a bihil isra'u bi wa urju bi jismi wa ruhi. Wajib iman dengan Isra Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj dengan badan dan ruh Nabi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal ali wal ashab qad wa'ada. Waktu Kanjeng Nabi mantun peristiwa Isra Mi'raj, beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy. Diceritakan kalau tadi malam beliau melakukan perjalanan rohani dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang sebelumnya Kanjeng Nabi sabadane dipun jemput malaikat Jibril, ya, dipun jujugaken riyen wonten sumur Zam-Zam. Ada yang menceritakan hati beliau, dada beliau dibelah, ya, gumpalan daging hatinya beliau pundut dipun cuci, dipun berseni, disiapaken kendaraan namine unta, napa? Buruk. Kok gojek ya. Gojek iki nek lockdown.
gitu. Pura kendaraan pura. Perjalanan yang singkat hanya semalam seperti itu. Mboten sing ngandel gak percaya. Umpama kula panjenengan saya waktu itu bisa jadi gak ngandel. Ya, mboten masuk akal. Ya. Ya mboten ngandel. Baru satu-satunya orang yang percaya kala itu, namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Sinten? Abdullah bin Abi Quhafah. Karena pagi-pagi itu mempercayai, membenarkan dawuh ucapan Kanjeng Nabi yang beliau ceritakan telah melakukan Isra Mi'raj, akhirnya disebut paringi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seorang laki-laki, seorang bapak yang di pagi-pagi mempercayai, yakin dumateng ajaran atau Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sampai munggah nang Sidratul Muntaha, menjumpai Nabi ini, Nabi itu, yang sebelumnya melalui kisah-kisah. Sing gak ngandel, nyam gak ngandel dipaksa napa. Itulah beratnya orang untuk meyakini sebuah keimanan, sebuah keyakinan. Kula jenengan wajib percaya, wajib ngandel, wajib yakin. Niku si nomor sekawan. Sampai termasuk mengimani apa? Oleh-oleh yang didapat Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, ini ku perintah sholat 5 itu harus diyakini. Yang langsung dening Allah diberikan perintah itu kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan malaikat Jibril. Yang asalnya perintahnya 50, asal dispensasi munggah mudun diingetaken nabi-nabi lintu, akhirnya kantun gangsal waktu, gangsal wakdal ini ku zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disitulah menawi umat Kanjeng Nabi ngersakaken nyambung langsung datang Allah, diberi fasilitas atau melalui sholat. As-sholatu silatun bainal abdi wa rabbihi. Sholat itu merupakan cara atau alat komunikasi antawisipun antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok belajar kula panjenengan sedaya wiwit alit salat ngantos ageng, ngantos muga-muga ngantos wafat, muga salat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah.